Guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Halo teman-teman semuanya, karena kemarin-kemarin itu aku sempat bikin video tentang review perbandingan antara Investri versus Akseleran versus Komunal. Ini aku bikin review jujur P2P lending. No endorse karena ini benar-benar aku nge-review karena aku ini menjadi seorang pemakainya juga atau usernya. Nah, dari komen-komennya juga so far feedbacknya positif dan ada yang request nih, nggak diperlihatkan screenshotnya Kak. Oke, di video kali ini aku akan kasih ke teman-teman untuk screenshot dari masing-masing aplikasi. Lebih tepatnya nggak screenshot sih, tapi aku mau kasih ke teman-teman screen recordnya. Jadi kayak masing-masing aplikasi yang ada di websitenya itu seperti apa. Di sini aku pakai 3 platform. Yang pertama itu yang aku paling banyak pakai itu ada di Investri. Terus yang kedua itu ada di Komunal. Dan yang ketiga itu ada di Akseleran. Nah, kita mulai dulu dari Investri, teman-teman. Jadi, kalau Investri itu secara dashboard, setelah kita login atau sign in, itu seperti ini. Jadi, di dashboard ini ada rekapan. Kira-kira itu teman-teman mendanainya di mana aja sih? Ini aku sensor ya jumlahnya, tapi ini ada yang misalnya dalam pendanaan itu segini, terus pendanaan aktif aku itu seperti ini. Terus juga ada pengembalian yang terlambat itu seperti ini, gitu. Semuanya transparan. Di Investri ini kita juga bisa lihat pengembalian terdekat kita nih. Kira-kira pengembalian terdekatnya itu apa aja sih? Dan di sini itu juga ada opsi untuk daftar pinjaman. Daftar pinjaman ini adalah kira-kira pendanaan mana aja sih yang sedang dibuka gitu. Jadi misalnya ini nih, progres pendanaannya udah 49% orang investasi di sini. Atau yang misalnya SIIP, ini aku lumayan sering masuk, yang SIIP sama MI ini aku lumayan sering masuk, karena menurut aku bagus, jadi dia ratingnya itu A, untuk return atau interest-nya itu 14% per tahun. Nah, ini tadi aku udah sempat masuk ke sini, tapi kalau misalnya teman-teman penasaran mau masuk ke sini, kita tinggal klik aja. Nah, kita klik kan teman-teman, itu bentuknya seperti ini. Jadi, total pinjaman yang dibuka itu 1.392.000, sekarang udah kekumpul 75%. Jadi udah ada 141 lender yang mendanai di sini dengan nominal 1 M lebih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendanai di sini itu teman-teman bisa lihat semuanya nih. Jadi ada dari tipe perjanjian, tipe produknya itu apa, misalnya account payable financing, terus grade-nya itu apa, interest-nya itu berapa, terus jatuh temponya itu kapan, jangka waktu utangnya itu berapa hari gitu. Di sini semuanya ada lengkap. Terus minimal teman-teman mendanai itu berapa gitu. Semuanya di sini ada semua data-datanya sampai industrinya itu apa, terus tahun berdiri peminjamnya itu berapa, tahun berapa, lokasinya di mana, jumlah karyawannya berapa. Itu di sini detail banget kalau di Investri. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau lihat portofolio, di sini juga teman-teman bisa lihat portofolio kita. Mana aja sih yang kita sekarang lagi pinjemin gitu. Ini ada semua di sini detailnya, mana aja yang aku pinjemin. Dan kalau teman-teman mau tambah dana itu seperti ini. Jadi teman-teman bisa tambah dananya kalau di Investri itu menggunakan ATM, bisa menggunakan M-Banking ataupun Internet Banking. Misalnya kalau mau pakai internet banking ya, teman-teman tinggal klik aja. Terus di sini itu ada beberapa akun, ada CIM Biniaga dan juga Danamon yang teman-teman itu bisa top up atau tambah dana di sini. Nah, sekarang kita move ke aplikasi yang kedua. Di sini ada Komunal. Ini kalau yang untuk Komunal itu bentuknya kayak gini, teman-teman. Nah, ini di sini juga kelihatan berapa sih yang kita danai sekarang gitu. Misalnya 20.700.000. Terus selama ini kita udah dapat bunga berapa gitu. Aku udah dapat bunga 1.031.000 selama beberapa bulan. Terus udah dapat 15% lah intinya dari modal aku di sini. Nah, terus kalau di sini kalau teman-teman mau lihat pendanaan teman-teman itu seperti apa sih? Itu ada di yang sini nih teman-teman. Jadi ini aku sekarang sedang mendanai di project ini 3 juta gitu. Nanti tenornya 3 bulan, bunganya 15%. Terus aku juga mendanai di project financing distributor financing susu dan Denkau 2.300.000, tenornya 2 bulan dan masih ada lagi.
Misalnya logistik SPS, invoice financing, itu aku mendanai 1 juta, tenornya 3 bulan. Terus ada lagi mendanai juga untuk catering Kalbe, Morinaga, Honda, Toyota. Ini tenornya 2 bulan, suku bunganya 14,5%. Dan masih banyak lagi deh satu-satu gitu. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman mau mendanai yang baru lagi, teman-teman bisa klik pinjaman. Setelah klik pinjaman, di sini ada peluang pendanaan. Jadi, mana aja sih yang teman-teman itu bisa mendanai di dalamnya. Kalau misalnya teman-teman mau di sini kan ada beberapa pilihan nih. Aku biasanya kalau di komunal itu suka yang B plus paling nggak suka yang B gitu. Jadi aku biasanya ambil yang B plus. Nah, di sini aku tertarik pengen danain yang misalnya yang ini, kita tinggal klik aja lihat detail. Nah, di sini itu juga udah ada penjelasannya lengkap, teman-teman. Jadi ada fact sheet-nya juga, jumlah pinjamannya berapa, ratingnya apa, tenornya apa, terus suku bunganya itu 14,5%, terus ada biaya admin, ada pengembalian dana balet, kayak ada fact sheet-nya juga. Kalau misalnya teman-teman mau buka, itu kalau punya komunal seperti ini. Jadi dia juga jelasin riwayat pinjamannya, itu dia lunasnya misalnya 18 kali, terus lancarnya 3 kali, terlambatnya 0. Berarti cukup baik lah ya teman-teman. Nah, ini kalau misalnya aku mau mendanai, jadi misalnya aku mau mendanai 4 juta. Ini sama dia dihitungin gitu teman-teman. Jadi kayak kalau misalnya untuk pendanaan 4 juta, itu ada bunganya, kita bisa dapat bunga 145.000. Tapi mulai per 1 Mei 2022, P2P lending di semua aplikasi itu termasuk Investri, Komunal, dan juga Akseleran, itu kena pajak PPh 23 final. Pajak PPh 23 final ini mulai dipotong, jadi di platformnya itu sejak 1 Mei tahun 2022. Nah, cara perhitungannya adalah kalau untuk PPh pasal 23 ini, pajak peer-to-peer lending ya, ngitungnya itu dari bunganya teman-teman. Misalnya kita dapat bunga 145.000 ya, itu dikalikan dengan 15% pajaknya atau 0,15. Jadinya 145.000 dikali 0,15 itu kita harus membayar pajak Rp21.750. Untuk biaya admin, ini adalah biaya admin dari komunal. Jadi tiap platform itu dia pasti ada biaya adminnya. Investri juga ada, komunal juga ada, terus akseleran juga ada. Jadi nanti yang kita bayar untuk pendanaan itu adalah 4 juta. Estimasi yang akan kita terima setelah periode peminjaman ini, peminjamannya kan 3 bulan ya. Setelah 3 bulan, itu kita akan menerima 4.102.525. Kalau misalnya teman-teman udah setuju, nanti tinggal klik danai proyek aja. Nah, kalau di komunal itu seperti ini teman-teman. Jadi tadi misalnya aku udah memasukkan mendanai ini 4 juta gitu kan. Dia muncul di sini. Nanti kita abis ini bayar. Jadi kalau misalnya kita udah selesai bayar, nanti nanti akan muncul di pendanaan kita ini, ditambahkan di sini. Ini untuk komunal. Nah, selanjutnya aku mau jelasin ke teman-teman untuk akseleran. Kalau akseleran itu tampilannya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini itu di home, di bagian home-nya itu ada kampanye pinjaman yang sedang berlangsung. Apa aja nih? Yang ini kan udah penuh nih, teman-teman. Udah keisi semua ya, dananya udah terkumpul semua dari 965 lenders, terus ada yang dari 1.320 lenders. Kebetulan ini ada yang satu yang lagi buka, yang masih ada nih. Dananya baru terkumpul 54% dari 141 orang. Ini adalah pinjaman yang ini, ratingnya itu A+, dia bisa dapat bunga 10,5%, terus angsurannya itu bulanan, coba aja ya kita klik ya, untuk tenor 12 bulan atau 1 tahun. Ini kalau misalnya teman-teman mau lihat bentuknya, kalau untuk akseleran itu seperti ini. Secara tampilan sih aku nggak terlalu suka ya, tapi dia bagusnya adalah dihitungin antara pokok dan juga bunganya nih berapa nih setiap bulan gitu, dihitungin sama dia. Terus ini ada list debiturnya juga. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mendanai itu teman-teman tinggal masukin uangnya di sini. Jadi misalnya mau mendanai berapa ya? 4 juta lagi deh. Gitu kan? Kita bisa klik kalkulatornya untuk hitung
berapa sih yang akan kita dapatkan gitu. Oh, ternyata dengan kita mendanai 4 juta selama 1 tahun, ini kan jangka waktunya 12 bulan ya teman-teman untuk pendanaan yang ini, tenornya 12 bulan. Jadi selama 1 tahun, itu kita akan mendapatkan nilai segini loh, ternyata nanti kita akan dikembalikan uangnya itu 4.231.129.000. Jadi kita dapat keuntungan 231.000 selama 1 tahun. Dengan rincian seperti ini, jadi dia udah ngitungin juga ke kita berapa yang akan kita terima. Kalau misalnya kita mau berikan pinjaman, tinggal klik aja berikan pinjaman. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Thank you guys for watching, jangan lupa di subscribe. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you!